republika.id, beberapa tokoh NU di Jatim digerpol. Ini saya nggak tahu nih istilah digerpol apa. Oma disogok dengan uang besar agar tidak dukung Amin. Lah, ini mainnya udah sampai begini nih. Bagaimana respon awalnya, Bung Alfian? Baik pemirsa, kita coba untuk merespon awal bahwa gerpol itu adalah sebuah istilah yang dikenal di zaman Orde Lama, namanya gerakan politik. Ya. Nah, gerpol ini adalah sebuah gerakan yang banyak dipakai oleh orang kiri dulu dalam konteks melakukan upaya-upaya melakukan gerakan-gerakan yang membuat mereka punya pengaruh, punya daya magnet untuk keanggotaan atau kepesertaan bersama mereka. Sehubungan dengan gerpol yang dimaknai untuk melumpuhkan dukungan kepada pasangan nomor 1, di Jawa Timur, kalau menurut yang saya tahu sudah tidak terbendung. Ya, walaupun saya tahu betul beberapa teman-teman dekat kita juga ada yang ternyata tidak bersama di 01, dan tentu ini posisinya tidak cukup berpengaruh untuk sebuah kebulatan dukungan kepada pasangan Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Apa yang terjadi? Ketakutan yang berlebihan. Apa yang terjadi? Dimilikinya uang dalam jumlah yang sangat besar. Nah, dari saya mungkin buat Bung Kameramen maupun pemirsa, bahwa sebenarnya tidak akan ada yang bisa menahan matahari terbit, dan tidak juga ada yang bisa menahan matahari terbenam. Betul. Jadi kalau saatnya matahari terbit, sehebat apapun seorang Fir'aun, sehebat apapun Namrud, sehebat apapun penguasa yang lalim dan zalim, dia tidak akan pernah bisa menahannya. Maka untuk kita semua dengan waktu yang kurang lebih 44 hari lagi, dari hari ini tanggal 30 bulan Desember tahun 2023 bertepatan dengan tanggal pembubaran Front Pembela Islam pada tahun 2020 ya. Ini merupakan sebuah catatan perbincangan yang buat kita ingin meneruskan bagaimana urusan gerpol-gerpolan ini. Bung Kameramen, dilanjutkan. Ya, Bung Alfian, kita juga mendapatkan kabar ya Bung Alfian kalau Ketua PWNU Jawa Timur itu juga dicopot, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini seharusnya dari pihak NU ini bagaimana nih Bung Alfian? Jadi kan ini kesannya untuk 2024 nanti NU ini benar-benar diacak-acak, benar-benar diganggu, benar-benar dibikin tidak bulat dukungan politiknya. Karena saya rasa walaupun NU Muhammadiyah tidak melakukan politik praktis, tapi kan mesti kiai-kiai mereka punya arahan-arahan politik untuk perbaikan bangsa dan bernegara, Bung Alfian. Nah, itu yang pertama, Bung Alfian. Nah, yang kedua, saya melihat kelakuan atau gestur lah ya dari Menteri Agama Yakut nih, Bung Alfian. Nah, dia kan sering lah ya, dulu awal-awal Anies maju, dia bilang jangan pilih pemimpin yang dulu di Jakarta bawa hal-hal yang intoleran, mengarah lah ya untuk memojokkan Anies. Kemudian kalau sekarang dia terlihat lah ya mendukung ke 02, kalau saya bilang bisa begitu. Nah, apakah mungkin yang dilakukan Menak juga dia udah nggak peduli lagi tuh urusan Muhaimin, Caimin maju jadi cawapresnya Anies, yang penting dirinya sendiri tuh Bung Alfian, karena mungkin beliau takut direshuffle dan kehilangan jabatan. Bagaimana responnya Bung Alfian? Ya, yang jelas sekarang orang sedang berpikir memilih mendukung yang menang. Nah, mau dia curang, mau dia jahat, mau dia licik, karena itu sebuah logika yang sedang dibangun oleh banyak kalangan. Innalillahi. Ini orang-orang yang sekarang berbondong-bondong mendukung 02 karena mereka telah mendahului Allah. Ya. Seolah-olah 02 pasti menang. Saya katakan, kalau Allah tidak mendukung, kalau Allah tidak ridho, maka kekalahan kalian adalah sebuah kepastian. Dan saya nyatakan, saya bagian dari orang yang akan bergerak untuk memastikan kekalahan Jokowi tanda kutip sebagaimana yang dinyatakan oleh Hayat Saifullah Fatah. Artinya, memang ada upaya gini Bung Kameramen. 2 sayap Garuda Islam, NU dan Muhammadiyah ini ingin dipatahkan sayap yang satu. Intinya, kalau untuk NU, sepengetahuan saya, karena saya dulu lama, ada sekitar 35 tahun saya di P3, keluarga besar NU itu di atas 80%, bahkan mungkin mendekati 90% itu, mereka mendukung pasangan 01. Itu temuan saya secara empirik, secara pergaulan, secara komunikasi dengan banyak kalangan. Dan hati nurani para santri jelas berada kepada para pemimpin yang berasal dari lembaga yang mereka punya, yaitu Nahdlatul Ulama. Kalau kelompok Muhammadiyah, rasanya mereka cukup dipandu oleh kemampuan nalar mereka dan kemampuan relasi sosial mereka, serta kemampuan status ekonomi yang umumnya mereka tidak memerlukan amplop-amplop yang recehan maupun amplop-amplop yang tebal-tebalan. Dan tidak ada tradisi begitu yang saya paham, karena saya adalah orang yang dibesarkan dalam keluarga Muhammadiyah. Kita tidak mendengar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena ada uangnya atau tidak ada uangnya. Yeah. Itu mungkin catatan yang saya temui, dan yang jelas untuk sayap Garuda yang satu yang dimiliki oleh NU, mari sayap tersebut kita kuatkan kembali, kita kepakkan terus, dan kita nyatakan kemenangan Anies